Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Cece Hidayat MSI, dosen dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2026, saya akan menampilkan sebuah video tentang bahan ajar dari mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kepemimpinan dan Supervisi. Selamat menyaksikan. Tema yang akan saya ambil adalah tentang gaya dalam kepemimpinan. Tujuan perkuliahan pada kali ini agar mahasiswa mampu memahami, mengadaptasi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi organisasi. Tentu akan membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen tim untuk menjadi profesional dan agen perubahan yang efektif. Mengapa gaya kepemimpinan sangat penting? Karena menentukan iklim kerja organisasi secara keseluruhan, mempengaruhi tingkat keterikatan, dan meminimalkan hambatan birokrasi, serta mempercepat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Kita akan mencoba mengkomparasikan antara kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan. Kita ketahui bahwa kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah seni kepemimpinan yang merujuk pada kapasitas, kemampuan, atau proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai visi dan misi organisasi. Jadi merupakan sebuah seni bagaimana agar menyampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh audien kita. Sementara gaya kepemimpinan adalah sebuah strategi atau pola teknik operasional yang konsisten oleh seorang pemimpin dalam proses interaksi sehari-hari dengan para pengikutnya. Tentunya gaya ini mencerminkan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dan memandang kemampuan bawahannya. Mari kita lihat, kita analisis 4 gaya utama dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya otokrasi. Gaya ini adalah memiliki kekuatan utama respon kilat dan akurat, mencegah kebutuhan diskusi di situasi genting, sangat efektif untuk mempertahankan standar kepatuhan tinggi, serta menjamin akuntabilitas karena alur tanggung jawab yang sangat terarah jelas. Ini maksudnya adalah seorang pemimpin yang memiliki gaya otokrasi itu mengeluarkan sebuah kekuatannya dengan sebuah powernya. Setelah melihat situasi dan kondisi, maka dia harus mengambil sebuah situasi yang sangat sulit agar mempertahankan organisasinya dengan keputusan-keputusan yang sangat tegas. Tantangan resikonya yang pertama adalah seringkali membunuh inspirasi. Tentu jika ada pemimpin yang otoriter, itu bawahannya atau stafnya tidak diberikan kesempatan. Jadi inspirasinya hilang. Jadi anggota hanya menunggu perintah dari pimpinan dan berpotensi menciptakan kelelahan mental akibat mikromanajemen pada detail kecil. Artinya staf bawahan kita, kalau kita memiliki stafnya dan memberikan sebuah gaya otoriter, itu staf kita adalah terserah pimpinan. Mau apapun silahkan dilakukan. Yang penting saya siap melaksanakannya, siap mematuhi perintahnya, dan hasilnya itu akan ditanggung oleh pimpinan. Itu otoriter. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis atau demokrasi. Tentu gaya ini merangkul masukan dan keahlian setiap anggota untuk menghasilkan keputusan kolektif. Artinya anggota dibawa bicara, staf dibawa bicara, diskusi, menyelesaikan berbagai persoalan dalam organisasi. Anggota dari tim kita merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab atas hasil akhir bersama. Jadi karena ini dibicarakan lebih detail oleh pimpinan dengan stafnya, dibahas, dimusyawarahkan, didiskusikan, dianalisis bagaimana dampak negatif positifnya, sehingga ketika dieksekusi, maka seorang pimpinan akan merasa lega karena seluruh komponen yang ada dalam organisasi itu ikut terlibat dalam memutuskan kebijakan tersebut. Tentu ini akan melahirkan ide-ide luar biasa, ide-ide kreatif akan muncul. Jadi kalau pemimpinnya yang demokratif, kemudian dihargai diminta pendapat stafnya, maka ide kreativitas seorang staf, seorang bawahan akan muncul. Bahkan ide itu akan disampaikan ke pimpinan. Kira-kira pimpinan bagaimana jika punya ide seperti ini? Dan dibahas lagi oleh pimpinan dan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, kemudian dieksekusi. Hasilnya akan nikmati bersama-sama. Namun demikian, gaya ini tentu punya efek negatif. Tentu membutuhkan waktu mufakat yang cukup lama. Jadi ketika sesuatu dibutuhkan kecepatan dalam mengeksekusi, seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini tidak bisa mengeksekusi cepat. Mengapa? Karena dia harus membawa dulu ke forum dengan para anak buahnya atau bawahannya. Sehingga
gaya ini tentu membutuhkan sebuah konsep yang jelas. Jangan sampai nanti ketika membutuhkan sebuah eksekusi itu lama waktunya. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini tentu teman-teman semua itu dalam rangka untuk mentransformasi fokus kepada visi masa depan, jangka panjang, serta menginspirasi tim untuk terus bertumbuh melampaui batasan mereka. Artinya seorang pemimpin yang menggunakan gaya transformasional itu berikan sebuah visi yang jelas, visioner ke depan. Digalilah semua potensi yang ada, kemudian memiliki daya inspirasi yang kuat, kemudian juga digali, dikaji, dianalisis, sehingga akan menghasilkan sebuah eksekusi yang sangat enak. Akan tapi teman-teman semua, gaya ini memiliki dampak. Dampaknya mungkin ada dampak positifnya, menghasilkan loyalitas yang tinggi, memicu lompatan karir talenta internal, dan membentuk budaya adaptif tangguh terhadap perubahan industri. Artinya gaya transformasional ini tentu akan melihat situasi dan kondisi. Apakah memerlukan sebuah pengkajian lebih dalam lagi? Seorang pemimpin yang memiliki gaya transformasional, dia akan terus memberikan peluang-peluang kepada bawahannya untuk dikembangkan. Idenya terus digali, inspirasinya terus dikembangkan, sehingga menghasilkan sebuah karya yang inspiratif. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Gaya ini teman-teman semua, pemimpin memposisikan sebagai fasilitator yang pasif, kemudian menyediakan sumber daya, lalu memberikan kepercayaan penuh kepada tim untuk mengeksekusi sebuah kebijakan. Artinya begini, jadi seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan delegatif ini, setelah dibahas, dikaji bersama-sama, kemudian pimpinan memberikan kepercayaan penuh kepada stafnya, kepada timnya untuk mengeksekusi. Saking percayanya tentu bukan tidak dikaji dan dianalisis, karena sudah dikaji dan dianalisis bersama-sama. Ketika akan mengeksekusi, diserahkan kepada staf, kepada pimpinan, kepada timnya, silakan eksekusi. Itulah gaya dari delegatif. Syarat suksesnya tentu sangat berhasil jika diterapkan pada tim yang beranggotakan para ahli. Nah, artinya begini, jangan sampai ketika akan mengeksekusi, tidak berarti bawahan itu tidak berpikir, tidak menganalisa kembali. Tetapi kalau seorang bawahannya seorang ahli, seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, ketika diberikan delegasi atau diberikan kepercayaan, dia akan terus sebelum dieksekusi, digali lagi, dikembangkan lagi, dianalisis lagi dampak positif dan dampak negatifnya. Kita akan mencoba untuk membuat matrik perbandingan gaya kerjanya. Yang kita bahas adalah, yang pertama, gaya utama dari otokrasi tentu memiliki kelebihan kuat. Di mana coba? Di kecepatan keputusan tinggi. Artinya seorang yang memiliki gaya otokrasi atau otokrasi ini itu cepat mengambil keputusan karena dibutuhkan kecepatan atau situasi kondisi tidak memungkinkan, makanya pemimpinan yang menggunakan gaya ini akan cepat menyelesaikan masalah. Kemudian kelemahannya apa? Membatasi inovasi dan kreativitas. Jadi pemimpin yang otoriter, yang otokrasi itu tidak akan melahirkan inovasi dan kreativitas. Sementara konteks paling cocok adalah dalam situasi yang kritis, manufaktur massa. Artinya dalam kondisi banyak orang, banyak massa, tidak mungkin menggunakan gaya lain kecuali dengan gaya otokrasi, ya, atau otoriter. Yang kedua adalah gaya demokrasi. Kelebihan utamanya apa? Sinergi dan solutif. Artinya gaya ini tentu sebagaimana dijelaskan tadi, tercipta sinergi yang kuat sehingga menghasilkan sebuah solusi bersama-sama. Tetapi makanya di gaya ini juga ada kelemahan-kelemahan. Memakan waktu yang cukup panjang untuk konsensus kesepakatan, ya, lama diskusikan, dibahas terus sampai dieksekusi. Dan konteks paling cocok adalah tentu untuk tim ahli dan industri kreatif. Artinya ini kalau sudah kreatif timnya ya tidak sulit, ya kan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional. Kelebihan terkuatnya adalah mampu memotivasi tinggi dan menciptakan loyalitas. Sementara kelemahannya adalah risiko bernut pada detail kecil. Ya. Kemudian konteks paling cocok adalah fase perubahan besar dan startup. Nah, kemudian yang terakhir, laissez-faire. Kelebihan kuatnya adalah otonomi penuh bagi staf atau bagi bawahan. Kelemahannya arah tujuan berpotensi bias. Ya, karena mungkin karena didelegasikan, akhirnya punya potensi juga potensi yang kurang baik.
konten yang paling cocok tentu bagi lembaga riset dan tim spesialisasi senior. Inilah matrik gaya dalam kepemimpinan. Kemudian kita coba akan membuat lagi matrik perbandingan gaya. Ya. Yang pertama, gaya utama autokrasi atau otoriter, fokus utama kepatuhan dan tugas. Ya. Kemudian keunggulan terbesarnya keputusan instan, cepat, karena pemimpinan tegas, otoriter. Kemudian hambatan kritisnya tidak ada motif inovasi kreatif dari seorang anak buah. Dan kondisi idealnya itu krisis dan operasional sangat ketat. Betul ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah demokratis. Fokus utamanya bagaimana mencapai kemufakatan dan kolaborasi. Sementara keunggulan terbesarnya adalah keterikatan tim. Jadi kalau sudah dibicarakan, dibahas, dianalisis, maka timnya akan terikat. Ya. Kemudian hambatan kritisnya itu waktu diskusi cukup lama, dibahas lagi, menghabiskan waktu cukup lama. Dan kondisi ideal pasukan perubahan dan staf baru, artinya untuk pasukan perubahan sih boleh-boleh saja dibahas ya. Kemudian gaya transformasional. Ini memberikan visi dan inspirasi ya, kepada bawahannya. Kemudian pertumbuhan jangka panjang, jadi artinya berpikir yang sangat panjang. Bagaimana ke depan memiliki gerakan yang cukup jelas sehingga di mappingnya jelas. Tahun ini apa, dia akan datang apa. Jadi jelas dalam rangka perencanaan ke depan. Kemudian ada risiko, yaitu hambatannya risiko mengabaikan detail yang kecil. Artinya hal yang kecil tidak terlihat karena berpikir jangka panjang sehingga hal yang kecil tidak terdeteksi. Dan kondisi idealnya tentu dalam rangka perubahan dan startup baru. Yang terakhir teman-teman semua adalah gaya laissez-faire atau delegatif. Fokus utama dari gaya ini adalah kemandirian total. Ya. Artinya diberikan kebebasan untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan, diberikan kebebasan, diberikan kepercayaan untuk melakukan perubahan-perubahan. Kemudian keunggulan terbesarnya adalah kreativitas maksimal. Artinya karena ada pendelegasian yang penuh, maka terciptalah sebuah kreativitas inovasi yang kuat dari bawahan. Ya. Tetapi apa hambatan kritisnya? Risiko disorientasi arah. Artinya punya risiko yang sangat berat kalau tidak diawasi oleh pimpinan. Ini sangat idealnya untuk siapa? Untuk spesialis senior dan riset mandiri. Itulah teman-teman semua matrik perbandingan gaya kepemimpinan. Dan kesimpulan dari perkuliahan hari ini adalah perkuliahan dengan tema gaya kepemimpinan bukan sekedar transfer teori manajemen dari buku teks ke lembaga ujian. Kuliah ini telah menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi interaksi interpersonal kita selama ini. Kepemimpinan sejati ya bukanlah tentang siapa yang memegang kendali, melainkan tentang bagaimana kita memberdayakan orang-orang di sekitar kita untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah kita akan refleksi. Yang pertama adalah pemahaman konseptual yang diperoleh melalui perkuliahan ini tentu telah memetakan evaluasi pemikiran kepemimpinan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya autokrasi, yang kedua gaya demokrasi, dan yang ketiga gaya laissez-faire. Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok transformasional. Kepemimpinan bukan sekedar transaksi transaksional atau memberikan imbalan atas kinerja, melainkan proses memanusiakan manusia melalui 4 dimensi utama sebagaimana disampaikan oleh Bernas Bass. Ya. Transformasional, ideal, inspirasional, motivasi, intelektual, dan simulasi serta kondisional. Berikutnya adalah analisis kritis dari refleksi ini. Tidak ada gaya kepemimpinan yang secara absolut terbaik. Keberhasilan memimpin sangat tergantung pada situasi antara gaya yang diterapkan dengan situasi yang dihadapi. Artinya, tidak ada satu orang pun yang memegang teguh terhadap gaya kepemimpinan. Sangat dimungkinkan suatu saat seorang pemimpin akan menggunakan gaya otoriter. Di saat yang lain dia akan menggunakan gaya demokratis atau mungkin gaya transformasional atau gaya delegatif. Sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dianya di dalam kondisi apa. Jadi bisa saja seorang pemimpin mengambil langkah-langkah seperti itu. Berikutnya adalah relevansi praktik dan rencana aksi ke depan. Mudah-mudahan mahasiswa ke depan ketika terjun ke dunia nyata di masyarakat akan berkomitmen untuk melenturkan kepemimpinan atau leadership agility melalui langkah-langkah konkret tentunya. Yang pertama, belajar mendelegasikan tugas, menerapkan laissez-faire terukur, mencoba memberikan kepercayaan penuh kepada rekan tim untuk mengeksekusi tugas tanpa melakukan intervensi mikro dan yang konstan. Yang kedua adalah membudayakan ruang diskusi, meningkatkan sisi demokratis. Sebelum memutuskan pembagian tugas kelompok, membiasakan sisi brainstorming, terbuka untuk menghargai setiap keahlian individu. Yang terakhir adalah
mulai memimpin dengan visi mengasah jiwa transformasional. Belajar memotivasi rekan kerja bukan dengan menakut-nakuti tentang sanksi atau nilai buruk, melainkan dengan menyelaraskan tujuan kelompok dengan minat pribadi agar mereka tercipta motivasi intensif. Demikianlah bahan ajar tentang gaya dalam kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa akan datang. Mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.